Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dari Bogor nih. Terima kasih kami dari Universitas Jakarta, Sulawesi, Prodi Disiplin Wisata. Terima kasih sudah melakukan sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Jadi wawancara pada kali ini kita lakukan untuk memenuhi salah satu matkul, yaitu mata kuliah manajemen pariwisata yang berhubungan dengan career university di wisata. Nah, sebenarnya sih memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Tadi Septianurro, biasa dipanggil David. NIM saya 25557253 SP 201 Saya Reksa Tania Kusofa, biasa dipanggil Reksa. Nama saya Mauza Lenaza, biasa dipanggil Mauziza. Nih Pak, Mbak izin bertanya. Yang pertama ini tentang attraction atau daya tarik. Daya tarik utama apa yang ditawarkan Taman Pintar kepada pengunjung, Mbak? Saya di sini penelaah teknis kebijakan di seksi kerjasama dengan perusahaan. Sebelum aku jawab pertanyaan, aku perkenalkan dulu tentang Taman Pintar. Jadi Taman Pintar ini ada di bawah pemerintah Kota Yogyakarta, tepatnya di UPT Pengelolaan Taman Budaya di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Nah, Taman Pintar ini pertama dibangun, sudah selesai dibangun 2006. Tapi untuk grand openingnya diresmikan Pak SBY 16 Desember 2008. Nah, semangat awalnya pembangunan Taman Pintar ini adalah untuk menjadikan area sini itu kan area sekolah, tapi juga dulunya ini tuh bioskop, terus ada agak gelap gitu loh areanya, karena zaman dulu kan banyak cewek-cewek menjajakan diri di depan area sini. Nah, jadi area sini ingin diterangkan lah, istilahnya gitu, diterangkan dengan adanya zona wahana edukasi buat kota Jakarta, karena Bapak Wali Kota saat itu mungkin referensinya memang banyak ya, karena kan di luar itu juga udah banyak yang tentang science center itu. Kebetulan Kota Jakarta saya itu belum punya, jadinya di tahun itu inisiasinya dari Wali Kota pada saat itu dibangunlah Taman Pintar Jakarta ini. Jadi semangatnya untuk wahana edukasi di Kota Jakarta. Jadi izin mengulang ya Pak, daya tarik utama apa yang ditawarkan Taman Pintar kepada pengunjungnya? Oke, kalau yang utama, gedung utama kami kan gedung oval kotak ini. Kalau untuk rombongan memang daya tarik utamanya itu gedung oval kotak ini, karena kan komplit lah istilahnya. Di dalam sini tuh alat peraga sains, ya ilmu pengetahuan umum kayak gitu, ada semua di sini, dan nggak cuman di display aja, bisa dimainkan, bisa interaktif gitu buat pengunjung. Terus selain gedung oval kotak tuh kami juga masuk tuh nggak langsung berbayar gitu loh. Jadi mungkin itu juga termasuk salah satu daya tarik kami. Jadi kan biasanya destinasi wisata tuh kalau mau masuk harus bayar tiket masuk gitu. Kalau di kami masuk aja dulu, ntar kalian bayar nggak apa-apa. Kalau nggak masuk gedung bahkan nggak usah bayar, nggak apa-apa. Nah, kan ada banyak daya tarik yang ditawarkan ya. Nah, untuk yang paling diminati itu ada gedung oval, planetarium, zona sun atau playground ya. Kalau secara penjualan tiket ya, itu memang mayoritas oval kotak, karena kan dia segmentasi umurnya lebih luas ya, dari anak-anak sampai dewasa. Kalau planetarium mungkin karena ya harganya cukup, ya nggak tinggi-tinggi banget, cuman ya cukup lah, cukup tinggi gitu. Karena kalau di oval kotak ini kan anak 14.000, dewasa 24.000. Kalau planetarium itu semua umur 25.000. Jadi mungkin itu juga efek ke banyaknya kunjungan ke oval kotak. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, oval kotak itu komplit istilahnya, jadi orang lebih milih udahlah masuk oval kotak aja, yang lain nggak usah. Kalau untuk bagaimana cara pengelola memperbarui atau menambah wahana agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Oke, jadi tadi aku sampaikan Taman Pintar ini kan punya Pemkot ya. Nah, kami tapi untuk pengembangan zona wahana dan sebagainya, kami nggak melulu mengandalkan duit kami aja. Jadi tuh kami itu pola keuangannya adalah Badan Layanan Umum Daerah, itu beda dengan APBD. Jadi kami mencari uang sendiri untuk kami gunakan untuk operasional ini. Jadi uang yang kami gunakan untuk operasional, terus untuk baik itu tentang layanan atau tentang SDM, itu dari pendapatan kami sendiri kayak gitu. Nah, apa tadi jadi lupa pertanyaannya. Bagaimana cara pengelola memperbarui? Nah, itu
Nah, jadi kan kalau melulu di apa jaga ke lah bahasa Jawanya dari pendapatan itu kan terbatas banget. Sedangkan kan ya tahu sendiri teknologi sekarang kayak gimana perkembangannya. Jadi kami sangat-sangat apa ya, bukan mengutamakan juga tapi sangat-sangat membuka peluang kerjasama. Jadi kami nggak cuma mengerjakan sendiri, banyak juga wahana zona di sini yang kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik itu dunia usaha maupun akademisi. Gitu. Nah, kami sih sebenarnya targetnya tuh tiap tahun paling nggak ada pembaruan, walaupun nggak sebesar harus zona baru, wahana baru, bangunan baru enggak. Jadi tuh ya kami keuntungannya tadi dari kerjasama kami bisa apa ya istilahnya menyenggol mitra. Ini udah 3 tahun nih misalnya, udah 3 tahun nih mau perpanjang nggak? Kalau mau perpanjang ini diperbarui kontennya kayak gitu. Jadi tuh pembaruannya tuh nggak harus yang besar, tapi paling nggak tiap tahun tuh ada pembaruan. Tapi di tahun ini pembaruan kami cukup banyak. Jadi seperti di bawah yang zona fosil itu kan itu tergolong masih baru. Itu jadinya baru akhir tahun 2024 zona fosil yang di bawah itu. Nah itu kami tambah lagi ada T-Rex-nya. T-Rex-nya paling baru beberapa bulan ini dia terpasang di situ. Terus beberapa zona kerjasama juga tahun ini, terutama Desember lah. Kemungkinan kalau Desember udah tampilannya baru semua. Terus yang terbaru sih zona CD ya, zona jelajah Laut Nusantara. Itu ada imersifnya, ya itu ada imersifnya. Jadi tuh itu kami sebenarnya pengennya tiap tahun ada inovasi, baik yang minor maupun mayor. Nah Mbak, untuk respon pengunjung terhadap atraksi yang ada tuh gimana ya Mbak? Misalnya pengunjung sendiri. Kalau kami kan ada survei kepuasan masyarakat itu tiap tahun 2 kali, bulan Juli sama Desember. Dari situ kami bisa melihat masyarakat itu paling suka main di mana atau ada saran apa untuk kami. Kalau biasanya secara tiket tadi Gedung Kota, kalau secara alat peraga itu ada di simulasi gempa di bawah di BNPB. Jadi kalau dari responnya pengunjung sih memang kebanyakan apa namanya pengen dibanyakin program-program edukasi gitu, sains-sains gitu, terutama yang kayak ngajak-ngajak gitu. Nah, kalau sekarang sih kayak ada demo sains dan sebagainya itu sangat menarik buat pengunjung. Jadi ya responnya cukup baik sih, apalagi sekolah-sekolah. Dan selanjutnya Mbak, ini bagian amenity atau fasilitas pendukung di Taman Benda. Untuk fasilitas apa saja yang tersedia di dalam kawasan tempat untuk mendukung kenyamanan pengunjung, toilet, musola, food court, atau area istirahat model. Di Taman Bentar itu ada masjid, ada food court, ada toilet ada, laktasi ada, zona kesehatan juga ada. Yang kami nggak ada adalah area parkir. Oh, iya. Berarti untuk penyandang disabilitas juga ada lift, ada ramp, ada kursi roda. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara pengelola memastikan kebersihan dan keamanan fasilitas setiap hari? Jadi kami ada outsourcing tenaga keamanan dan kebersihan. Itu tiap hari, kalau keamanan itu sekitar 5 orang yang masuk tiap harinya, itu per shift ya, tiap shift. Kayaknya sehari itu 3 kali shift masuk, atau 2 kali. Kalau yang kebersihan itu nggak per shift, cuman ya hari kerja, terus apa namanya jamnya kayak karyawan biasa itu juga per hari mungkin sekitar 10 orang mungkin ada yang masuk gitu. Jadi dari situ kami selalu menjaga keamanan dan kebersihan di area kami, karena ya namanya didatengin orang banyak, jadi secara keamanan harus oke. Apalagi ini buat anak-anak, jadi harus kayak harus benar orang datang tuh merasa aman, merasa nyaman. Nah, untuk selanjutnya itu apakah ada kerjasama dengan pihak luar kayak UMKM, tenan kuliner atau toko souvenir dalam penyediaan fasilitas? Oke, kalau yang di food court itu sebenarnya kami sewakan sih, jadi kerjasamanya sewa, jadi mereka membayar sewa ke kami. Untuk yang UMKM dan sebagainya itu ya, kalau yang kerjasama yang tadi saya sampaikan ke zona-zona itu mereka nggak sewa, cuman semua kontennya itu mereka yang membiayai. Jadi kami menyediakan tempat, tapi mereka ngisi kontennya. Jadi ngisi konten kan juga nggak murah ya. Jadi mereka yang kerjasama di dalam, terutama kotak ini, misal ada kayak zona CD itu tadi, itu zonanya punya kami, tapi isinya itu mereka yang ngisi, yang membiayai semuanya dari CD. Selanjutnya ke aksesibilitas nih. Gimana akses menuju Taman Pintar, terutama bagi wisatawan luar kota? Apa
mudah dijangkau dengan transportasi umum seperti Transjogja atau kendaraan pribadi? Kalau Taman Pintar itu keunggulannya dia ada di tengah kota ya, terutama dekat Malioboro ya. Jadi secara daya tarik pun orang udah tertarik dulu. Sebenarnya tertariknya mungkin ke Malioboro dulu, cuman kan wah Malioboro kan segmennya kayak emak-emak, pokoknya belanja lah. Nah, anak-anak taruh mana nih ya? Kebetulan ada Taman Pintar, nah itu datanya gitu. Jadi ya secara kendaraan pribadi bisa, secara kendaraan umum Transjogja juga di depan ada haltenya kami. Dari dulu dari situ terus kereta juga dekat stasiun kami, terus ya keuntungannya kami ada di tengah kota sih, jadi secara kendaraan Iya, mudah diakses. Untuk selanjutnya, apakah tersedia area parkir yang cukup luas? tapi karyawan masih lumayan lah. Itu nggak ada. Selanjutnya, apakah ada petunjuk arah, papan informasi atau peta lokasi yang memudahkan pengunjung di area sekitar Taman Pintar? Nah kalau di luar ada ya papan penunjuk arah. Kalau untuk peta memang kami belum ada. Itu kekurangan kami sih, kami dulu ada, terus habis itu jadi kan kalau di pemerintahan kan banyak kayak sertifikasi macam-macam ya, itu kadang tuh sedangkan papannya kami itu cuma ada berapa gitu loh, jadi kayak ini pas ini kita pasang nih petanya itu, terus pas ada sertifikasi apa kita harus menampilkan apa, papan itu ditarik dulu terus diganti dulu kontennya kayak gitu. Ya sampai sekarang si peta itu belum muncul lagi. Kalau di bawah kayaknya ada sih, di lantai 1 oval itu ada, cuma di lantai 2, 3 kayaknya petanya belum ada. Yang parkir tadi kami ada, sebenarnya bukan punya kami tapi dikelola orang luar gitu loh, area sini yang di Jalan Sriwedani, terus yang di seberang juga kan kalau bis-bis parkir sana. Cuma kami benar-benar tidak mengintervensi apapun peraturan di situ, jadi misalnya pun terkena tarif yang mahal itu kami juga ya menyayangkan gitu. Mungkin kami cuma bisanya menyampaikan juga sih ke pengelolanya. Baik. Untuk yang terakhir tentang aksesibilitas, bagaimana dengan akses digital? Apakah Taman Pintar memiliki website atau aplikasi resmi untuk informasi umum? Kalau sekarang itu paling penting ya, jadi kami kalau website udah lama punya, terus Instagram juga punya lama, dan baru itu TikTok sih. TikTok itu. Sebenarnya kan SDM di kehumasan itu sangat terbatas, cuma ada 8 orang, tapi kami selalu menarik anak magang biar mengelola sosmed-sosmed. Berarti terbuka untuk magang juga ya? Yang penting ini sih backgroundnya mendukung, jadi misalnya humas kan ya ilmu komunikasi, terus misalnya sastra apa juga nggak masalah sih, cuman kalau ntar penerbangan kayak apa gitu kan, perawatan bisa. Yang penting itu masih kayak linier gitu loh, jangan sampai kalian magang tuh ilmunya tuh beda sama yang didapat di kampus. Kedokteran tiba-tiba magang. Nah itu bisa sih di zona kesehatan, tapi kami nggak bisa ngajarin. Oke, selanjutnya tentang layanan tambahan ya Bu. Untuk layanan pendukung tambahan, apa aja yang tersedia di Taman Pintar untuk meningkatkan pengalaman pengunjung? Oke, selain yang ada di sini ya tadi saya sampaikan kerjasama nggak cuma di zona wahana, jadi termasuk program juga. Misalnya kayak kami itu ada kerjasama sama Goethe Institut Jerman itu untuk program Science Film Festival. Itu tiap tahun ada, mungkin akhir tahun ini kok aku kayak belum mendengar. Kayaknya ada deh, cuma nggak tahu bulan apa ya di tahun ini. Jadi pasti tiap tahun itu ada Science Film Festival itu jadi selain physically ada di sini, barang-barang di sini, program-program kami juga gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan edukasi anak-anak, khususnya anak-anak. Selanjutnya untuk peran layanan seperti pemandu wisata, penyewaan audio guide, atau layanan informasi dalam menunjang kunjungan di Taman Pintar. Itu sangat-sangat, kami menyebutnya garda terdepan kami ya. Jadi pemandu sama informasi itu kan orang pasti langsung ke situ, siapa nih yang kelihatan, yang di lapangan kan seringnya pemandu. Terus kalau orang masuk area Taman Pintar, aduh mau tanya-tanya kemana, pasti ke informasi. Itu sangat-sangat penting sih pemandu. Apalagi sekarang kami mengaktifkan lagi namanya pemandu utama. Jadinya dulu kan sering tuh orang-orang tuh pada nanya, bisa nggak sih rombongan kami di guiding dari awal sampai akhir kayak gitu. Dulu kami belum bisa karena memang SDM-nya terbatas. Nah sekarang udah bisa diatur penempatan SDM-nya kayak gimana, jadi kami bisa mengadakan lagi pemandu utama itu. Jadi rombongan yang menginginkan di guiding dari depan oval, biasanya sih oval kotak sih, oval kotak dari awal lantai 1 sampai lantai 3. Jadi sangat-sangat membantu.
Selanjutnya, apakah Taman Pintar menyediakan layanan makanan dan minuman di area taman? Dan bagaimana menurut Mbak kualitas dan variasi dari layanan tersebut? Yang di UMKM yang nyewa di kami itu sebenarnya menurut kami apa ya? Ya kan aku nggak tahu dulu tuh apakah itu dikurasi atau enggak. Karena kan sebenarnya aku tuh baru gabung di sini 2019 ya. Jadi aku gabung mereka udah ada dan udah kayak gitu dari dulu. Jadi sebetulnya secara makanan mereka tergolong fast food sih. Jadi kan harusnya yang kayak real food terus yang lebih bukan sosis kayak gitu loh, burger kayak gitu. Ya sebenarnya itu kami sayangkan juga sih. Cuman ya karena udah kayak berjalan dari dulu kayak gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya akan kami tata lagi si food court itu terutama sama yang di area gitu. Selanjutnya, apakah ada fasilitas penyimpanan barang atau loker yang disediakan untuk pengunjung dan seberapa efektif hal tersebut? Kalau yang benar-benar kami sediakan nggak ada. Cuman memang kalau misalnya ada pengunjung yang kayak bawa barang-barang banyak itu kan biasanya mereka masuk informasi bisa dititipin nggak ya, ya udah bisa, tapi cuma ditaruh di ruang informasi aja gitu. Nggak ada loker khusus. Karena biasanya mereka tuh barangnya koper-koper gede gitu. Oh iya. Bisa tambahin. Selanjutnya, bagaimana layanan kebersihan dan keamanan Taman Pintar untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan pengunjung? Kalau kebersihan sendiri tuh ada pembagiannya mereka. Jadi misal dalam satu hari masuk misal 10 orang, nanti berapa orang tuh di area playground, berapa orang di gedung, berapa orang di ngurusin toilet aja kayak gitu. Jadi untuk kebersihan kami tiap hari polanya seperti itu. Jadi dengan harapan semua area itu tetap bersih, terutama yang di luar juga, karena kan kalau di luar banyak pohon ya, jadinya harus selalu disapu. Terus sampah juga, karena kan kami mengizinkan pengunjung membawa makanan dari luar, ini sampah kardus dari luar itu biasanya banyak kan. Terus kalau keamanan ya iya seperti yang tadi saya bilang, sehari itu 5 kalau nggak salah ada 2 pos, namanya ada 2 pos keamanan di timur sama di selatan di gerbang utama itu pun mereka juga ada jadwal patroli keliling juga. Jadi nggak cuma stay di pos, nggak cuma nyebrangin gitu, tapi juga ada yang patroli keliling gitu. Untuk selanjutnya, apakah ada program edukasi tambahan atau workshop yang ditawarkan sebagai layanan pendukung bagi pengunjung, misalnya untuk anak-anak seperti itu? Kami tuh biasanya kalau workshop tuh lebih ke yang dewasa sih. Kalau yang anak-anak ada rutinnya, kami ada robotik, terus ada kalau konten katanya lebih ke kompetisi ya. Kalau kayak workshop itu robotik kami biasanya. Kalau untuk guru-guru juga ada. Ya itu tadi sih kerjasama juga. Kalau kami biasanya yang kami adain sendiri juga ada sih. Misal kayak masa orientasi itu kami menghadirkan mitra-mitra kami, misal kayak dari PNR atau BKP, jadi kayak narasumber gitu. Jadi ada yang kami kita sendiri, ada yang kerjasama. Untuk workshop sendiri itu biasanya diadakan rutin atau? Kalau robotik biasanya setahun sekali ada. Yang paling rutin robotik sih. Kalau mas harusnya rutin, cuman kadang kami tuh melihat sikon juga kantor kayak gimana, apakah hektik dengan kerja. Jadi kadang terakhir untuk layanan tambahan, apakah Taman Pintar menyediakan layanan digital seperti aplikasi mobile atau website interaktif untuk membantu pengunjung selama berada di Taman Pintar ini? Jadi sebenarnya tiket online jadi tuh kami kan kalau di Overall Kotak tuh ada 20 tiket jadi satu gitu. Nah yang susah tuh di situ, maksudnya secara tiket online itu kadang tuh ngotak-atiknya kayak gitu tuh mahal gitu. Jadi untuk tiket online memang masih terbatas di Overall Kotak, cuman memang belum yang 20 free satu itu. Terus yang lainnya mungkin kayak planetarium, kami kan ada jamnya, dan jam-jam itu tuh ada yang udah di booking, ada yang pengunjung beli langsung, itu kan secara real time kami ya mahal itu tadi. Jadinya secara tiket online kami sebetulnya secara aplikasi ada, cuman nggak efektif. Terus kalau yang sebenarnya ada di beberapa alat peraga itu kami ada virtual guide namanya, itu yang di scan terus nanti bisa memberi penjelasan tentang alat ini cara mainnya gimana gitu, tapi belum semuanya kayak gitu aja sih. Kalau website lebih kayak official gitu, event atau nggak yang dinamis tiap hari aja Oke, selanjutnya saya ingin bertanya tentang manajemen destinasi atau carrying capacity di Taman Pintar. Itu seperti apa, Mbak?
Oke. Di sini kan ada, jadi kan di sini PT tadi aku bilang PT. Di bawahnya ada 2 seksi, 1 subbagian. Itu seksinya tuh ada kerjasama pemasaran, terus satunya pelayanan pengembangan, subbagian tata usaha. Itu secara pengelolaannya kami seperti itu, bagian struktur organisasinya. Kemudian untuk tantangannya, kami tadi kan bilang kami BLD, jadi secara tantangan operasional kami sangat tergantung dengan pendapatan kami. Cuman memang tadi saya juga bilang kami di bawah pemerintah kota, jadi itu secara anggaran kami harus mengajukan anggaran yang akan kami gunakan rencana. Jadi kalau di APBD kan rencana itu harus dilaksanakan. Kalau di kami rencana dulu, kalau duitnya nggak ada ya nggak bisa dilaksanakan. Jadi rencana itu harus kayak H-2 tahun, bahkan H-1 tahun, H-2 tahun kayak gitu. H-2 tahun tuh udah harus diajukan, cuman belum fix, nanti yang fix H-1 tahun kayak gitu. Terus secara pengelolaan belanja pun juga ikut di pemerintah kota. Jadi secara misal ditanya hambatannya apa, mungkin kami tidak sefleksibel tempat swasta ya untuk kayak pengembangan dan sebagainya. Ya kami bisa, tapi memang harus mengikuti prosedur. Misal kayak pengembangan besar itu harus ada yang kayak lelang atau apa kayak gitu. Yang prosesnya itu memakan waktu beberapa bulan kayak gitu. Terus kalau alat peraga pun misalnya impor itu juga proses perizinannya juga susah. Terus kalau untuk tingkat kunjungan kami itu rata-rata per hari 3.000. Terus ya rata-rata segitu. Kalau ini ya COVID kan turun banget, terus ini habis COVID udah mulai naik lagi ya, sekarang kita 2.000 sampai 3.000. Lumayan sih. Terus biasanya kami setahun itu sampai 1 juta pengunjung. Cuman setelah COVID belum nyampe lagi, udah 700.000, 500.000. Di Taman Pintar sendiri tuh apakah memiliki batas maksimal jumlah pengunjung per hari atau per sesi seperti itu? Kalau di kami kan sistemnya kayak jalan terus gitu ya. Jadi kayak di Gedung Oval Kota kan dia nggak stay di satu tempat terus gitu kan. Jadi kan dia jalan, terus apalagi rombongan biasanya mereka jalannya sangat cepat. Jadi memang kami bahkan pas COVID itu kami nggak terlalu membatasi banyak banget ya, membatasinya paling cuman kayak kalau ada dalam satu lantai berapa orang di satu zona, dia di satu zona itu nggak boleh terlalu lama, langsung pindah gitu. Jadi kalau secara jumlah kami nggak terlalu membatasi. Oke. Bagaimana cara pengelola itu memastikan kenyamanan dan keamanan saat pengunjung itu mencapai batas kapasitas? Itu tadi ya, kalau misal dulu pernah sih kayak padat banget itu ya, kami misalnya di depan di gate Oval Kotak itu di akuarium misal masih banyak rombongan nih, mereka belum maju ke yang selanjutnya. Nah yang di gate itu kita hold dulu sampai yang di sini maju ke zona yang lainnya kayak gitu. Itu secara kenyamanan di Gedung Oval Kotak. Terus secara keamanan kami tadi tidak membatasi jumlah, jadi yang kami tingkatkan adalah sarana prasarana tentang keamanan itu. Misal kayak signage gimana caranya kalau ada gempa bumi apa yang harus dilakukan, terus kalau ada kebakaran apa yang harus dilakukan, terus apar juga kami letakkan di beberapa titik di gedung maupun di luar, juga pakai hidran ya. Terus ada jalur evakuasi dan sebagainya lah, untuk aparat kayak gitu. Dalam 1 tahun ini bagaimana sistem keamanan dan keselamatan pengunjung di setiap wahana? Aman. Baik dari evakuasinya, terus petugas keamanan dan CCTV. Berarti itu dievaluasi secara berkala ya, Bu? Kan setiap hari sih kalau security itu pasti ada laporan kayak laporan kejadian. Kalau nggak ada kejadian pun mereka tetap kayak melaporkan mandali kayak gitu. Selama ini sih masih terkendali dengan baik gitu. Maksudnya meskipun ada kejadian apa, kami bisa menyikapi, menghandle-nya dengan sesuai prosedur dan dengan baik kayak gitu. Selanjutnya saya akan bertanya tentang jumlah kunjungan wisatawan. Jadi berapa jumlah pengunjung paling tertinggi dan terendah pada Taman Pintar dalam 1 tahun, dan apa kiranya itu faktor yang mempengaruhi tersebut? Kalau secara normal tuh dulu pernah sehari 12.000. Paling kayak pas libur lebaran itu, pernah sehari 12.000.
Kalau terendah normal tuh ya paling kayak 1.000 2.000 gitu ya. Tapi kalau nggak normal kayak COVID itu 100 aja udah banyak. 100. 100 aja udah banyak. Ya, Oke. COVID itu sangat memukul. Gitu. Itu ya normal dan apa insidental ya. Maksudnya bukan yang tahun ini. Nah, yang tahun ini tertinggi paling 5.000 sehari. Oh, oke. Lalu saya ingin bertanya tentang harga tiket. Bagaimana penyesuaian harga tiket itu mempengaruhi jumlah pengunjung? Oke. Jadi sebelumnya aku info dulu kalau untuk kan tadi kami juga pemerintah kota ya. Jadi apapun yang kami kenakan ke masyarakat itu harus ada dasarnya. Jadi selain sebelum si tiket itu harga tiket itu masuk ke peraturan wali kota, kami harus ada kayak kajiannya dulu dari tenaga ahli. Kenapa gedung oval kotak tuh harganya segini? Kenapa planetarium tuh harganya segini? Itu harus ada dasarnya gitu. Nah, kalau kami sebetulnya secara harga itu masih sangat terjangkau ya, karena kami kan nggak ada tiket terusan. Kenapa kami nggak ada tiket terusan? Karena kan memang masuk gedung oval kotak aja udah kayak 1 jam. Jadi kami sangat menyesuaikan durasi rombongan di sini kan, karena rombongan tuh di Taman Pintar cuma 1 jam doang, ya udah oval kotak doang gitu, nggak usah nanya tiket terusan gitu. Kan kadang tuh ada tiket terusannya nggak kak kayak gitu, kami nggak ada. Karena kan ya itu tadi, misal kami ada nih misal 100.000 bisa masuk oval kotak, planetarium, bahari apa. Tapi kan saat mereka cuma bisa dapat oval kotak aja kan sayang. Iya, betul. Nah kami kelebihannya di situ sebenarnya dengan tidak ada tiket terusan. Apa namanya itu tadi terus, nah secara tiket tadi kalau menurut harga sih sebetulnya masih berbeda, cuma beberapa memang dulu tuh pernah ada beberapa kayak komen gitu loh, ini tuh ya sama aja mahal setiap karena ada tiketnya. Itu aku nggak tahu dia pernah kesini atau enggak, cuma tuh kayak yang memang kalau mau kesini ya sebetulnya nggak harus semuanya kamu cobain gitu kan, tergantung waktumu di sini tuh berapa lama. Dari pengelola sendiri, apakah menarget jumlah pengunjung dalam 1 tahun atau 1 bulan atau berhari begitu? Ya kembali lagi tadi kami pemerintah kota, jadi harus ada target. Pasti kami selalu ditarget per bulan. Target pendapatan, target belanja, terus target pengunjung itu tadi. Target pengunjung kami ada, sebenarnya kayak setahun berapa. Terus kayak misal dalam mungkin hitungnya nggak per bulan sih, tapi kayak per triwulan gitu loh. Paling nggak per triwulan harus tercapai berapa persen dari targetnya gitu. Kalau misalnya itu tidak tercapai bagaimana, Pak? Ya udah gitu. Jadi ya apa ya, yang efeknya ke keuangan kami itu tadi. Jadi ada hal-hal yang harusnya bisa kami lakukan jadi tidak bisa karena pendapatannya kurang karena pengunjung. Oh gitu. Dari Taman Pintar sendiri tuh promosi yang paling efektif itu apa, Mbak? Kalau saat ini ya itu ya kerjasama sama kayak selebgram gitu. Saat ini ya lumayan sih, kan orang-orang kan sekarang lihatnya di IG kan biasanya. Nah aku kan emak lihatnya gitu juga di IG, terus nanti cari di Google, cari di Maps biasanya kayak gitu kan. Kalau sekarang sih lumayan di IG. Cuman memang kami belum ada belum ada data yang benar-benar ini tuh pengunjung datang karena lihat di IG gitu kan. Cuman di SKM yang aku bilang tadi, survei kepuasan masyarakat itu ada pertanyaan mereka tahu Taman Pintar dari mana. Itu memang belakangan ini lebih ke IG, website, kayak Google. Nah dulu tuh kayak teman, saudara, sekolah. Mayoritas pengunjung Taman Pintar itu kebanyakan dari mana? Kebanyakan anak-anak, terus dulu sebenarnya kebanyakan Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Cuman sejak itu membatasi studi tour keluar Jawa Barat, jadinya ya kami sangat ngefek juga sih. Nah sekarang Jawa Tengah sih, DIY juga nggak terlalu. Apakah dari generasi kita itu masih banyak yang kesini itu, Pak? Yang kayak kalian gitu, tapi ya nggak sebanyak yang anak sekolah sih. Biasanya pada batik, terus berapa? Bisa ya, cuma berapa ya? Soalnya juga kita terkena dampaknya ya. Oke. Jadi untuk yang kebijakan PDI sendiri, yang pertama melarang study tour, terus juga dari pihak
siswa-siswanya juga ada yang menyuarakan ya kalau nggak setuju tentang hal tersebut. Terus juga malah ditambah tentang kebijakan yang nggak boleh ada kelulusan. Sebenarnya tadi itu tuh masih oke loh, cuma tinggal tujuannya aja gitu. Iya. Kemarin kan karena kejadiannya kan kayak di alam-alam gitu kan. Iya. Ya apa ya gimana pun tetap itu tadi kami kan di bawah pemerintahan, jadi kebijakan di atas masa chaos apa ya gimana lagi. Kalau di sini tuh setiap hari ada kunjungan dari sekolah-sekolah gitu, nggak ada batasan nggak bisa cuma 2 sekolah atau gimana gitu. Semakin banyak semakin bagus. Wey. Kita pernah berbareng sama di sekolah. Iya, kan nggak batasin. Nggak Biasanya ada kan batasan. biasanya jamnya kan kalau ada yang reservasi selain oval kotak itu nanti kelihatan jamnya mereka datang jam berapa. Cuman kalau yang di oval kotak kan biasanya mereka datang aja langsung masuk. Nggak masalah kalau oval kotak kapasitinya. Soalnya gede juga sih. Terus udah di lantai 1 berarti. Kalau yang tempat nonton itu kapasitinya bisa untuk berapa orang? Gimana? Yang imersif apa yang ini? Yang Ini. nonton iya. Kalau yang 4D teater 4 dimensi itu 100-an bisa. Kalau yang planetarium 70 maksimal, tapi nyamannya 60-an. Karena letak kursinya yang 60 ke atas kan enggak enak. Terus kalau yang di imersif itu cuma 25 orang kalau nggak salah. Sehari itu bisa nyetel muter berapa kali gitu. Nampil ya. 4D dia kan bertiket ya, kalau 4D jadi nggak belum tentu rutin. Kalau yang di planetarium pasti sih, karena ya mungkin karena di Jogja cuma ada satu ya planetarium. Itu kan saya benar-benar simulasi langit malam Jogja nanti malam kira-kira yang kelihatan planet apa itu dijelaskan di situ. Nah itu apa namanya sekitar, nah itu banyak peminatnya yang planetarium itu. Itu kan tiap ada jam pemutarannya. Kadang bahkan kalau banyak peminatnya di jam yang bukan jam pemutaran kita tambah jamnya. Nah, jadi misalnya harusnya jam 11.30 jam 10.30 terus muter lagi 11.30 misalnya kayak gitu. Nah nanti misal ada udah penuh tuh jadwalnya terus ada kunjungan yang benar-benar minat ke situ, itu kita tambahin lagi jam 11. Durasi film yang ditunjukkan di sini biasanya berapa menit? Kalau yang planetarium 30 menit, kayaknya 4D itu juga 30 menit. Kalau yang di imersif itu 15 menit atau 15 menit. Cuma kayak cuma di zona terus kayak sebentar gitu. Kalau dari kapasitasnya cuma 25 kan, kalau rombongan ada 100 kan udah lama aja. Iya. Saya ingin bertanya Mbak, dari pengelola sendiri, bagaimana cara pengelola itu memanajemen saran dan kritik dari pengunjung? Okay. Kami itu selalu sekarang terutama yang kami lihat itu di Google Review. Karena dari dulu Google kami ada saran kritik otak gitu. Nah itu dulu orang banyak tuh tulis. Kalau sekarang kan yang paling gampang Google Review ya. Ya itu kadang bahkan orang datangnya hari ini dia ngasih reviewnya 2 minggu. Banyak tuh kayak gitu. Kami juga heran kenapa sih orang-orang ini kunjungannya tuh udah sebulan yang lalu dia baru review sekarang kayak gitu. Ada itu reviewnya jelek lagi, aduh. Karena udah dibenerin tuh yang di itu kayak gitu kadang gitu. Kami lihatnya terutama sekarang dari itu review, terus kayak komen-komen IG, komen TikTok, DM IG, TikTok kayak gitu. Kami lihat dari situ. Kemudian juga itu yang secara online ya. Kalau secara offline ya kami dari misalnya ada yang komplain langsung juga kami misalnya dicatat gitu. Jadi kan ada rekamnya sih kayak gitu. Terus kalau misal ada suatu tragedi kejadian Iya. ya kan viral jelek gitu. Nah, dulu tuh pernah ada di Twitter centang biru gitu bilang pokoknya tuh kayak aku sampai lupa lagi ngomong apa, pokoknya ya nggak jelek-jelek banget, cuman kayak yang kok banyak yang rusak kayak gitu. Nah itu tapi kan kalau di Twitter kan kayak liar ya, maksudnya Iya, betul. jadi kami stay silent aja. Kalau di Twitter kami diem, karena kan lama-lama kan ini update-nya seperti apa. Terus itu juga kebetulan akunnya itu sebetulnya fokusnya bukan tentang wisata, tentang bola gitu. Tapi mungkin dia lagi datang ke sini terus dilalah kayak gitu. Kami juga ini kenapa ya? Gitu. Jadi kami diam aja. Terus kalau yang di IG, dulu TikTok pernah ada satu konten itu orangnya malam-malam kesini, pokoknya intinya dia tuh kayak ngasih info
malam-malam di Taman Pintar gitu. Padahal itu dia sebetulnya di sini waktu ada event malam, jadi dia bisa masuk karena ada event malam dan dia pas loading out barang-barang, jadi sepi. Maksudnya kalau dia ada event kan ada eventnya gitu, nah itu kan udah selesai eventnya dia ngeluarin barang-barangnya dia dan dia sambil main-main gitu. Nah itu kami caranya mengundang dia ke sini untuk bikin konten counternya. Habis itu dia bikin konten ini tuh nggak boleh, yang kemarin mereka share itu nggak boleh harusnya lewat sini, harusnya gini, harusnya kayak gini gitu. Terus jadi itu setiap yang negatif terutama di sosial media itu kita treatment sesuai karakter sosial medianya. Jadi misalnya di IG misalnya tentang apa, ini kalau kita jawab malah jadi rame, kalau kita diem aja aman, ya udah kita diem aja. Atau kalau misal itu bisa diselesaikan dengan mendekati orang itu, maksudnya di DM kita jelaskan itu bisa selesai, kita kayak gitu treatmentnya. Jadi tergantung apa yang terjadi, terus nanti kita kalau misalnya itu kaitan dengan kejadian di lapangan nanti kita cross check dulu kayak gitu. Tergantung. Dari pengelola Taman Pintar sendiri hubungannya dengan akademisi, apa sih harapan pengelola dengan akademisi ke depannya? Kalau kami tuh sangat suka ya kerjasama. Kami ada sama UGM, ada sama UAJY. Sekarang yang magang rutin di sini ada UAJY di Kemasan. Sangat bagus sih sebenarnya. Akademisi itu kan ada program pemberdayaan masyarakat. Iya. Itu banyak kerjasama sama kami. Jadi misalnya kayak edukasi ke guru-guru, workshop digitalisasi ke guru-guru misalnya kayak gitu. Jadi kami sangat-sangat senang sih akademisi bisa menggandeng akademisi juga, baik itu SMA, SMP. Tapi kalau kami kebanyakan SMA sama universitas ini. Kalau sekarang tuh kan memang yang dikejar tuh kayak prakteknya ya sekarang ya. Iya, betul. Mulai dari SMA pun udah pada magang di sini. Oh, SMA. Banyak. Kalau pariwisata dia di kepemanduan, terus kalau yang di animasi ya udah bantuin desain di sini. Itu tadi tergantung programnya. Terus kalau mekatronika atau elektronik ya bantuin di bawah yang kayak alat-alat gitu. Membantu. Tapi kami nggak ngasih gaji ya. Gitu. Gak apa-apa, yang penting portofolio nambah. Iya. Tapi nek kami ya itu kalau magang harus berdasarkan kampus, jadi suratnya tuh kampus gitu loh, bukan personal. Kan ada tuh yang personal dia pengen nyari pengalaman, terus itu kami belum bisa. Berarti harus diterjunkan dari kampus. Enggak ada surat-suratnya dari kampus. Kayak misal dia nganggur, saya pengen magang gitu, belum sih. Ya mungkin ini akhir wawancara kami. Dari berapa ini ya? Dari sekian banyak pertanyaan itu sudah cukup menjawab dan sangat memberikan wawasan kami, terutama tentang wisata di Jogja dan juga tentang Taman Pintar, ya, Mbak. Mungkin untuk menutup dari Mbak sendiri, apakah ada kata-kata atau harapan seperti itu? Tadi apa jurusannya? Bisnis perjalanan wisata. Itu bagus sih, maksudnya nanti kalau bisa output kalian setelah kuliah itu gimana caranya namanya Jogja tuh nggak cuma terkenal senasional tapi bisa internasional. Karena sekarang sebenarnya kayak gitu sih, kayak Indonesia kan masih Bali orang-orang kan tanya Bali. Iya, Bali. Caranya Jogja diketahui, jadi ya tanya bisa. Mungkin sekian wawancara dari kami. Terima kasih pada teman kita dan Mbak Mabut atas waktunya. Ya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.